Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat banyak umat, nikmat sehat walafiat. Maka dari itu kemarin kita sama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah yang di rumah kita baca walaupun dirahmati agar kita selalu diberi kesehatan dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta orang tua kita di rumah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran rezeki dan kelancaran dalam usahanya. Ila hadiniya wa kulli niyati sholihah fi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, melanjut ke materi kali ini. Kemarin kita telah membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sekarang kita membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Di sini ada kayaknya Pak Mengalir menghayati meneladani semangat ilmuwan. Jadi inti dasar kompetensi dasarnya yaitu kita harus bisa meneladani semangat ilmuwan muslim dalam menemukan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena banyak ulama ilmuwan muslim itu yang menemukan atau mencetuskan hal-hal yang baru di dunia ini yang dapat merubah keilmuan di dunia sampai sekarang kepakai itu. Nah, di sini ada tentang kejayaan Bani Abbasiyah. Di sini ada pemerintahan Bani Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuannya dan perkembangan kebudayaan. Nah, di masa pemerintahan Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang berkuasa di Baghdad. Itu Baghdad itu sekarang Irak ya, di Irak Baghdad, kota 1001 malam. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Jadi setelah Bani Umayyah, sini ada Bani Abbasiyah ya sini. Dan Bani Abbasiyah adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda yaitu Abbas. Jadi Bani Abbas itu yaitu paman Nabi. Jadi Bani Abbasiyah adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 700. Nah, jadi Bani Abbasiyah berkuasa mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ini Masehi bukan Hijriah ya. Nah, di sini ada silsilahnya. Silsilah Bani Abbasiyah pertama dari Abdul Manaf, Abdi Sam, Hashim, Bani Hashim, Abdul Muthalib. Ini pakai Nabi ya. Ini ada Abdullah, Abdul Talib, Abbas. Nah, di sini ada Abdullah, Ali. Di sini ada Ali Muhammad, ada Ali juga, Muhammad Ibrahim, Abdul Abbas, Abu Ja'far. Di masa pemerintahan Bani Abbas dibagi menjadi 5 periode. Kalau Bani Umayyah terjadi 2 periode, sedangkan di masa pemerintahan Bani Abbas dibagi menjadi 5 periode. Yang periode yang pertama yaitu disebut dengan periode pengaruh Persia pertama, sekitar hampir 650 tahun. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki. Periode ketiga masa kekuasaan dinasti Buwaih
Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, masa kekuasaan dinasti Bani sejak pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima, masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Nah, yang kelima ini bebas dari pengaruh diri sendiri. Kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Ibu kota pemerintahan Bani Abbas di Kufah, lalu pindah ke Hiroh dan Ambar al-Hashimiyah. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ke Kufah. Nah, Al-Mansur memindahkan kota negara ke kota baru yang baru dibangun selama 4 tahun dengan arsitek Amrah bin Wada dan Hajat. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Nah, di sini periode pertama, masa kejayaan. Pada masa kejayaan yaitu Khalid bin Barmak berasal dari Persia, Muhammad ibn Abdurrahman sebagai hakim lembaga kehakiman, jabatan pos untuk menghimpun seluruh informasinya. Di sini ada Profesor Daya. Jadi pada masa Bani Abbasiyah, pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Jadi makanya ilmu pada waktu itu berkembang. Nah, di sini masa kemasannya Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Mutasim, Al-Mutawakil, Al-Ma'mun, ada Harun Ar-Rasyid. Nah, di sini di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid kita mungkin telah mendengar cerita tentang Abu Nawas. Dulu ada apa? Serang pelayar itu. Sinbad Sinbad ya. Sinbad ke Linbad. Nah, ini cerita-cerita kejayaan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Nah, di sini masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian meningkat berasal dari pelabuhan. Dan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kesehatan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesejahteraan pada zaman kemasannya. Dan pada zaman Al-Ma'mun, Baitul Hikmah, pusat penerjemah perguruan tinggi dan perpustakaan yang dilengkapi dengan observatorium, mendirikan majelis munadaroh atau lembaga penelitian, membentuk Dewan Negara. Ini ada. Nah, ilmu keagamaan pada waktu itu berkembang ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu hadis, tasawuf, dan fikih. Sedangkan ilmu kedokteran, ilmu sains atau ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, filsafat, matematika, ilmu falak, dan astronomi mulai berkembang. Nah, di sini filsafat, ilmu filsafat ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Rusyid. Sedangkan pada kedokteran ada Ibnu Sahal, Ar-Raji, penemu cacar, Hunain bin Ishaq, Tabit Ibnu Hurah. Dengan dari ilmu matematika, pada waktu itu ditemukan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penemu huruf nol. Nah, jadi yang menemukan huruf nol itu seorang muslim yang bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penemu huruf nol, yang dengan bukunya Al-Jibra, geometri, ilmu matematika. Sedangkan Umar bin Farukhan, bukunya Quadrivium ya, dengan Banu Musa, ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Jadi penemu pada zaman dulu ya. Nah, Abu Masyar, ilmu falak. Nah, di sini penikmat-penikmat ilmu astronomi ada Alvarigenius, membuat teropong bintang. Nah, di sini ilmu tafsir ada tafsir Al-Mansur, tafsir Al-Jami'ul Bayan karya Al-Tarwi, tafsir Al-Rayi. Nah, di sini banyak. Nah, jangan dalam fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dalam ilmu kalam ada tokoh Mu'tazilah Abu Al-Hujail Al-Alaf, tokoh Mu'tazilah ada Najm. Nah, sini ilmu tasawuf ada Abu Yazid Al-Junaidi Al-Halaj. Al-Ghazali hadir dengan ma'rifahnya.
Di sini gambar-gambarnya ada foto-foto, ada gambar Al-Ghazali, Ibnu Tufail. Nah, di sini penemu Islam ya. Nah, ini masa kemasannya, peran Baitul Hikmah, pendidikan ada masjid, tempat ibadah dan penyebaran ilmu pengetahuan di sana. Di sini ada contoh gambar-gambar arsitek, masjid-masjid yang megah. Sekarang ya udah kelihatan megah pagi pada zaman terdahulu ya. Di sini ada istananya yang di Baghdad seperti ini sebelum diruntuhkan oleh kaum Romawi. Maka dalam sejarah setelah kota Baghdad runtuh, jadi ilmu-ilmu segala macamnya diambil oleh orang-orang Eropa. Sebenarnya pusat ilmu itu pada peradaban terdahulu itu ada pusatnya di Baghdad, di peradaban pada zaman Bani Abbasiyah. Setelah ditaklukkan oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Eropa, terutama pada perang salib, itu ilmuwan-ilmuwan Islam itu banyak yang ada diculik, dibunuh, dan ilmunya diambil oleh bangsa-bangsa Eropa seperti itu. Mungkin itu saja, nanti kurang lebih saja maaf. Dan kalian juga bisa pelajari tentang ilmuwan-ilmuwan Islam dari zamannya Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah, penemu-temu Muslim yang pertama dari kedokteran, pengetahuan dan sebagainya. Kalian bisa buka-buka di Google dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.